Beliau guys, ini kita perjalanan guys. Berangkatlah malam. Lewat jalan Bogor, sono kok hawanya kayak mencekam gitu ya, kayak dingin nusuk gitu ya. Nah di sana ngelihat pocong lagi di depan kontrakannya. Dan pocong itu ninggalin tanah kuburan. Itu pas dia keluar gua bang. Itu kan pas berangkat kan mukanya tadi kan agak kurang cerah gitu, kayak normal lah. Itu pas dia keluar gua itu bang, pertama kali habis mandi, itu dia lebih bercahaya, kayak orang habis facial ratusan juta gitu bang. Tiba-tiba Tete emang ngapain nih sebenarnya ngelakuin ini? Saya mau cari penghasilan aja, biar dagangan apa jualan saya lebih laris, biar orang lebih tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Coach. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah kehadiran lagi nih sob, salah satu abang ojek online. Nah, beliau ini bernama, nanti kita kenalan. Dan beliau ini saat tugas nih sob, beliau sempet dapet konsumen langganan. Namanya mbak-mbak siapalah gitu, nanti langsung kita tanya aja penonton. Ke orangnya tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, dan ini ngeri banget nih sob kisahnya. Awal jadi dari konsumen menjadi, apa ya bisa dibilang ya, pelanggan tetap ya. Wah, pokoknya ngeri lah. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Ya. Siapa namanya nih bang? Nama saya Abdullah bang, boleh dipanggil Abdul. Abdul. Iya. Oke, berarti bang Abdul nih ya. Iya. Tinggal di mana bang Abdul? Saya tinggal di Sepatan Country bang. Oh, yang arah mau gitu ya? Iya. Jauh jasa. Gitu ya? Iya bener Ji. Jauh jasa dari Sepatan. Terima kasih bang Abdul ya nyempetin waktunya ya. Nah ini sekarang abang masih jadi ojek online nih sekarang? Masih. Masih. Oke, dan ini kejadian tahun berapa nih bang Abdul? Kejadian itu di tahun ini bang, 2025. Wow, 2025? Iya. Masih hangat banget berarti ya? Betul bang. Dan kita terima kasih bang Abdul ya nyempetin waktunya ya. Oke, tahan dulu bang Abdul. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana bang Abdul kisah pengalamannya nih bang? Jadi dimulai dari awal mula saya ngojol itu 2023. Oke. Saya ngojol pertama kali di Batam, terus saya pindah pulang ke Tangerang. Saya ngojol sekitaran beberapa bulan, akhirnya saya dapat customer yang bernama Teh Yanti. Nah di daerah sana lah di Sepatan itu saya dapat dia dengan tujuan pengantaran ke Cengkareng. Oke. Ini berarti via online nih ya pesan? By online. Pertama kali. Iya. Mulai dari semua kisah ini. Ketika saya jemput dia itu dalam keadaan memar. Apanya? Di sininya. Oh. Terus dia nangis. Ayo antar gitu kan. Kita antar. Saya antar ke Cengkareng. Nah ketika perjalanan saya ke Cengkareng, itu perjalanannya terjadi di siang hari. Oh siang. Ketika saya antar dia, di tengah perjalanan nih dia nangis terus cerita juga. Kebetulan saat itu dia sedang mengalami patah hati atau galau karena percintaannya dengan mantan suaminya. Oke. Dia mengalami KDRT dan juga dia mengalami patah hati. Dia cerita. Nah dari cerita dia itu ketika dia lagi serius cerita patah hati, saya tanpa sengaja menebak kesimpulan dari ceritanya. Oke. Saya tebak kayak suami Teteh orangnya begini ya atau ngelakuin ini ya. Nah dia bilang iya benar. Nah saya menebak tuh tidak sekali, kayak beberapa kali gitu. Tapi berdasarkan kesimpulan dari ceritanya dia. Oh, darah mandi dibenarkan. Iya. Oh bener gitu. Iya. Nah di situ dia tuh menganggap saya, wah AA-nya nih bisa nerawang ya. Oh, iya bisa. Nah dari situ saya bilang dengan jujur, ya saya nggak bisa nerawang. Emang saya nggak punya ilmu-ilmu seperti itu kan. Saya jelaskan berkali-kali, tapi dia dengan kepercayaannya dia menganggap saya bisa menerawang.
Oke, padahal abang itu ngambil kesimpulan dari kisah Iya ceritanya betul. dia. Setelah itu dia cerita panjang kali lebar sampai di tempat tujuan. Akhirnya dia bilang, saya ini aslinya orang Bogor. Dia memperkenalkan diri. Kalau saya pulang ke Bogor, saya sukanya naik Grab. Mau nggak saya charter nanti buat nganter saya pulang ke Bogor? Saya tanya Bogornya di mana, dia bilang di kabupaten. Dia bilang mau nggak? Saya bilang oh yaudah boleh teh Yanti. Yaudah minta nomor. Akhirnya dia minta nomor saya. Nah setelah kejadian pertemuan hari itu saya ngojek seperti biasa. Setelah beberapa minggu itu tuh dia tiba-tiba ngechat saya lagi. Oke, si Teh Yanti ini. Iya, Teh Yanti ngechat saya lagi cerita tentang masalah pribadinya, tentang seseorang. Lalu dia mengirimkan gambar seseorang kepada saya. Foto biasa, foto orang. Foto selfie, iya. Oke. Dia tanya, menurut orang ini gimana? Saya suruh dia cerita terlebih dahulu kan. Saya mendengarkan ceritanya. Lalu saya bilang, saya tebak dari hasil ceritanya. Saya tebak karakternya gimana berdasarkan hasil ceritanya. Dia bilang, tahu bener. Nerawang ya. Padahal jujur saya tidak menerawang. Di situ saya menebak berdasarkan ceritanya dia. Mengambil kesimpulan dari ceritanya dia secara logikal. Nah setelah itu dia mulai cerita yang lebih intim lagi. Yaitu tentang hal-hal mistis. Oke, ini by phone atau langsung? Kadang dia chatting, kadang dia telepon. Itu dia tengah malam telepon saya, dia curhat kalau dia mimpi dililit ular. Dan dia minta pertanyaan ke saya, saya mimpi dililit ular atau dikejar-kejar ular. Nah itu kira-kira artinya apa ya? Nah terus saya dengan hal seperti itu karena memang saya tidak menguasainya dan bukan kebiasaan saya terus terang saya tidak tahu teh. Oh jadi kayak dukun ya? Iya dia menganggap saya kayak peramal terus bisa menebak gitu. Oke. Terus setelah seperti itu saya bilang lah ke si Teteh, saya tidak tahu teh, coba Teteh tanyakan ke orang, mungkin ada teman Teteh, kerabat atau Teteh kenal yang lebih paham. Setelah itu dia tidak berhenti di situ, dia nanya lagi, di atas rumah saya ada yang jalan, dia tinggal di sebuah kontrakan, di atas kontrakannya katanya ada yang jalan. Kata saya, masa ada sih orang yang jalan? Iya sekarang beneran, tengah malam tuh. Jam berapa itu? Itu jam 12 sampai jam 1. Akhirnya karena dia ketakutan, dia telepon saya suruh nyamperin ke kontrakannya. Wow. Nah, berangkatlah saya jam 12 malam itu, posisi saya udah di rumah, udah pakai sarungan, udah mau tidur. Akhirnya saya ganti baju lagi, saya berangkatlah ke kontrakan si Teteh. Ketika saya ke kontrakan si Teteh, saya kaget, gemetar, karena di depannya ada tanah. Di depan kontrakannya, pas di depan pintunya, saya kata, Teh saya ada di depan. Ini di depan kontrakan Teteh ada tanah. Oh, tanah dari depan kali, Oh, karena kan di depan kontrakannya itu jalan raya. Si Teteh menganggap dari sana. Iya. Oke, itu malam pertama, tapi saya ke dalam. Nah, di malam itu saya kaget juga, takut, gemetar. Abang masuk dalam nih, Bang Abdul? Masuk, karena dia suruh saya masuk. Oke. Saya dipersilakan masuk nih, tapi dalam tanda kutip masuk karena mau ngobrolnya di dalam, bukan mau macam-macam ini ya. Oke, iya. Nah, saya masuk nih, saya kaget. Karena saya ngelihat di situ ada dupa, sabun, rokok, sama kopi hitam. Ada di dalam kontrakan si Teteh. Terus saya tanya, Teh ini buat apa? Kata dia, biasa ada Nyai suka yang wangi-wangi. Saya tanya, Teh Nyai siapa Teh? Terus si Teteh jelasin, Nyai itu dia cerita kalau dia itu keturunan dari pantai selatan, terus dijaga Nyai. Iya. Dari situ saya merinding, saya takut. Dan apa yang dia bilang saya ngerasain juga. Di atas kontrakannya ada yang jalan, padahal atasnya genteng. Oke. Sebelum saya masuk, saya lihat di atas kontrakannya nggak ada apa-apa. Tapi pas di dalam kontrakan itu kayak ada yang jalan. Ini gimana ya? Tuh. Oh yaudah Teh, kalau udah kayak gini, banyak-banyakin doa aja deh, biar kita minta lindungan sama Allah. Terus dia minta sama saya buat saya ngusir itu. Kata saya nggak bisa Teh. Memang saya bukan paranormal, bukan juga orang pintar, jadi saya nggak bisa ngusir-ngusir gituan kan. Saya cuman kita secara syariat kita suruh sholat apa berdoa minta sama Allah. Benar. Nah sebelum saya pulang ada hal lagi yang bikin saya kaget lagi. Yang bikin saya kaget itu sebelum pulang dia minum kopi hitam dan dia makan kembang kantil kayak Susana. Iya.
baru pertama ini saya ngelihat orang makan kembang itu. Dia makan 3 kembang. Terus saya tanya, Teteh makan itu rasanya gimana? Nggak ada rasanya, nggak enak. Enggak, orang yang makan bukan saya. Oh. Saya kaget tuh di situ. Setelah itu saya pulang kan. Oke. Karena sudah ngobrol, dia sudah cerita tentang itu dan saya benar-benar percaya benar ada di atas rumahnya ada yang jalan, seperti ada yang jalan. Itu jalannya gimana? Cepat atau gimana? Jalan kayak orang telapak kaki. Oh, dok gitu. Iya. Oh. Jadi kayak gitu. Ya, begini ya. Iya. Nah setelah itu kan saya pulang tuh. Ada kali setelah beberapa minggu saya nggak kontekan lagi sama dia. Tiba-tiba kontak lagi. Dia ini sering cenderung lebih kontak saya tuh tengah malam. Nelpon, di atas tempatku ada pocong. Karena dia bilang ada pocong, saya nggak berani tuh ke situ. Soalnya gini bang ya, saya juga dengan hal-hal horor seperti itu untuk bertemu langsung karena saya nggak punya apa-apa, saya takut kesurupan nanti sayanya atau saya takut pusing atau ada efek apa gitu ngikut ke rumah gitu kan. Kata saya ya udah banyak-banyak doa aja teh gitu. Nah setelah itu saya kenal Teh Yanti kan mulai berapa lama, terus dia mulai minta temenin atau minta diantar pulang ke rumahnya ke Bogor. Itu dia minta antar pulang itu saat itu jam 1 malam. Wow, ke Bogor? Ke Bogor, di Bogor Kabupaten. OTW guys, berangkat menjemput si. Nah pas saya mau jemput dia itu di rumahnya, ini ada kejanggalan lain lagi di kontrakannya. Itu ada bau menyan. Teh, nyium bau ini nggak? Udah nggak apa-apa, pulang aja nggak apa-apa. Ayo, berangkatlah malam. Lewat jalan Bogor, sono. Nah itu di jalan pas nganter. Teh, kok hawanya kayak mencekam gitu ya, kayak dingin nusuk gitu ya. Nah di sana dia bilang, iya saya bilang kayak gitu. Itu lewat di satu daerah yang mana itu masih dekat dengan kabupaten dengan BSD. Daerah mana tuh? Bogor yang ke arah Puspitek lurus sedikit. Oh, Cisauk bukan sih? Sono lagi. Oh, nggak lewat Cisauk tapi lewat Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Oke. Iya. Itu situ, mohon maaf, si tetehnya umur berapa waktu itu, Teh Yanti? Teh Yanti ini kira-kira umur 30 tahun. Oh, masih muda ya? Iya. Berangkatlah kita malam itu kan. Tiba-tiba ada suara motor air King di belakang kita. Kenceng banget suaranya. Kenceng, kita tungguin lewat karena mau beri dia lewat karena kedengaran suaranya. Sampai suara itu lewat kenceng, motornya nggak ada. Saya di situ kayak berhenti, ngeliat kesepian, nongol ke belakang, nggak ada. Kita agak nge-freeze sebentar, persekian menit. Akhirnya baru kita lanjut jalan lagi sampai ke daerah yang kayak ada pasar gitu. Oke. Kita sama-sama ngelihat sosok putih, cewek berdiri tengah jalan. Pada saat itu si Teteh langsung nunjuk, itu mah Kunti Kadang-kadang itu saya takut kan. Ketika saya takut, saya kencengin motornya kan. Si Teteh juga bilang, pelan-pelan gak usah ngebut-ngebut. Tapi Teh itu jelas, nggak apa-apa kok. Emang dia udah biasa di situ. Si Teteh ini bilang udah biasa, seolah-olah dia mungkin udah sering lihat di situ kali, makanya dia pulang malam berani. Iya. Nah, sampailah saya di rumahnya itu jam 4 pagi. Oke, lumayan jauh berarti ya? Iya. Itu pertama kali saya ngantar dia ke Bogor tengah malam. Terus pulangnya gimana, Bang Abdul? Nah, itu saat itu dia belum langganan pulang pergi. Kalau sekarang dia udah langganan pulang pergi. Pulang terus nanti saya suruh nunggu berapa jam di situ, terus ntar ngantar lagi pulang ke Tangerang. Iya. Nah, itu saya mau pulang. Kata dia, jangan pulang dulu sekarang, Dia nahan saya jangan pulang. Saya tanya, kenapa Teh? Kata dia, tadi habis ketemu itu kan, yang putih tadi. Iya Teh, sama suara itu. Khawatir, kenapa-napa, tunggu aja azan subuh. Karena dengar nasihat dia, akhirnya saya di rumah dia, rumah orang tuanya dia, istirahat dulu. Sampai dengar azan subuh, saya sholat subuh, baru saya pulang ke Tangerang. Saya nyampe Tangerang, aman, selamat sampai Sentosa. Terus nggak kontekan lagi sama dia selama
beberapa waktu ada sebulan 2 bulan nggak kontekan, tiba-tiba dia ngechat lagi. Oke. Chat lagi sore hari, ntar malam bisa temenin nggak? Temenin kemana? Ada suatu tempat saya pengen dateng. Dateng kenapa? Dia cerita akhirnya. Ternyata ini berhubungan sama yang pas saya ke kontrakannya pertama kali itu tengah malam yang saya nemu tanah. Oh iya ya. Dia cerita, udah 3 hari di depan kontrakannya itu ada tanah. Dan yang hari kedua dan ketiganya yang lebih seremnya, tanah itu tuh ada kain putihnya, potongan dari kain kafan. Oh potongan gitu ya. Katanya dia nanya sama orang yang katanya orang ngerti, orang paham, itu tanah kuburan. Agak merinding saya saat itu, Mas. Terus malam kita mau kemana teh? Saya tanya. Udah temenin aja, nanti aku kasih tahu. Akhirnya kata saya oke. Terus saya chat di jam 10. Dia nggak bales. Sampai di jam 12 malam baru dia bales. Temenin sekarang. Posisi saya udah di rumah tuh, Bang. Udah pulang ojek, udah rapi pakai sarung. Udah tinggal tidur. Akhirnya saya nggak ganti baju lagi. Saya pakai sarung, pakai jaket. Saya berangkat. Nah saya berangkat, nyampe di kontrakannya. Kontrakan ditutup kan. Terus saya tanya. Di situ ada yang jaga kontrakannya. Bang, si Teteh itu ada di dalam? Ada Bang, masuk aja. Jadi saya jalan ke kontrakannya, saya ketok-ketok, saya telepon, nggak nyaut juga, tapi ada suara HP-nya di dalam. Terus ada suara cekikikan juga di dalam. Cekikikan? Iya, ketawa dia. Iya. Nah setelah itu, saya buka pintunya kan, nggak dikunci Bang ternyata. Jadi dia tuh kontrakan itu 2 petak Bang. Oke. Jadi pas kita buka, ruang pertama depan ada tembok, nah di balik tembok kedua tuh Bang. Di situ dia lagi nari Bang, nggak sadar. Matanya Bang, hitam-hitamnya hilang Bang. Tangannya lagi nyinden gitu. Saya panggil-panggil, yang ada dia malah marah-marah. Pakai bahasa Sunda dia bilang, gua bakal matiin dia. Gua nggak ikhlas kalau cucu gua, keturunan gua disakitin kayak gini. Kaget saya di situ Bang, merinding semua saya Bang. Saya minta tolong, akhirnya saya lari keluar, minta tolong ke penjaga kontrakan, Bang. Ini ada yang kesurupan Bang, tolongin Bang. Dia nolongin, dia megangin Bang. Si yang penjaga itu? Iya, mau kita dudukin atau tidurin biar tenang gitu kan. Soalnya dipanggil-panggil, Teh Hanti sadar. Gak sadar, malah ngelawan, malah tadi mau nyakar. Jadi penjaga kontrakannya ini Bang, pas minta tolong megangin, itu mau dicakar Bang, mau dicekek juga. Matanya putih sambil marah-marah gitu, dia nyebutin nama seseorang. Kayaknya di situ dia lagi sakit hati juga atau dibuat sakit sama seseorang. Nah akhirnya saya coba bacain Kulhu, Al-Falaq, An-Nas sama ayat kursi. Saya tiupin di ubun-ubunnya. Mungkin alhamdulillah saat itu dia langsung duduk Bang. Tapi belum sadar. Oke. Dia duduk, dia belum sadar. Pas dia udah duduk itu ya, saya coba panggil-panggil lagi. Saya bacain itu lagi di kupingnya. Terus sambil saya tampar-tampar Bang pipinya. Dan alhamdulillah dia sadar. Dia kaget, kok rame orang lagi pada ngapain? Ada siapa aja di situ? Ada saya, tetangganya, sama tukang ini jaga. Iya. Terus udah sadar kan pada keluar kan. Ini saya udah di sini, ayo Teh. Saya tanya, jadi pergi nggak? Nah di situ dia cerita, dia habis disakitin perasaannya, hatinya, terus dia dendam sama orang itu. Terus tiba-tiba dia bengong. Di situ yang bikin saya terkaget lagi, di ujung kamarnya dia ada sabun, di atasnya ada dupa, sama kayak waktu itu kopi hitam, kembang kantil. Tahu nih, sabun di atasnya dupa, maksudnya gimana nih? Jadi dupa itu colok ke sabun. Sabun batangan itu? Iya. Oh, dicoba gini? Iya. Dia cerita, iya sengaja biar dendamnya dia terbalaskan ke orang yang nyakitin dia. Dengan cara gitu. Ngeri amat ya. Dia mulai hilang kesadaran pas dia makan kembang kantil 7 kali. Jadi ketika yang ke-7-nya baru dia hilang kesadaran. Berarti dia kesurupan sama punya dia sendiri gitu maksudnya? Betul, kata dia. Gila, ngeri amat ya. Nah pas lagi cerita kayak gitu, dia masuk lagi, dia ngancem lagi. Kesurupan lagi maksudnya? Kesurupan lagi. Dia bilang, nggak akan bisa selamat orang itu. Mau dia mau
ngirim apapun ke cucu gue, nggak mempan, gue hebat, gue matiin dia malam hari. Terus di situ saya suruh istighfar lagi, saya tampar lagi, dia sadar kan dia. Ketika dia sudah sadar, saya tanya, jadi pergi kalau saya mau pulang nih, saya ngantuk. Jadi kemana ngantarnya? Udah ikutin aja kita ke arah Sepatan, dia bilang. Ke arah mana? Sepatan, oke. Posisi kontrakan dia ada di daerah Pakuaji. Arah Sepatan. Ketika sudah sampai di Sepatan, saya bawa ke tempat itu. Tempatnya nggak serem kalau yang ini. Tempatnya di tengah-tengah keramaian. Oke. Tempat seorang ustadz. Tapi ketika saya boncengin itu juga, tengah malam itu, di motor, dia sadar nggak sadar. Dia sambil kayak penari gitu, dia sambil bilang, dendam harus dibalas nyawa. Saya harus hilangkan dia dari bumi ini. Nggak bisa dia kayak gini ke saya. Terus dia sadar juga, pas sadar dia nangis. Pas dia sadar dia marah-marah. Kayak gitu. Itu di motor tuh? Di motor. Saya agak-agak takut juga, takut dicekek apa dia. Gila. Karena posisinya dia sadar nggak sadar, saya takut dicekek. Iya. Tapi di situ juga, pas posisi dia kayak gitu, ininya bilang, kamu nggak usah takut. Kamu orang baik. Kamu bakal selamat dan bakal lancar rezekinya. Didoain saya di situ, Bang. Iya. Agak seneng tapi takut juga. Karena posisinya mencekam tengah malam. Saya harusnya tidur nyantai, ini ngapa mulai ke genre misteri-misteri yang serem-serem begini nih hidup saya nih. Penakut begini saya. Iya. Saya nyampe tuh, Bang, di situ kan. Jam 2 lah saya nyampe rumah Pak Ustadz nih, Bang, ya. Dia posisinya udah sadar, tapi masih agak linglung gitu. Iya. Ketemu Pak Ustadz, duduk, ngobrol. Saya lihat tuh dari luar, karena kan dia masuk ke ada tempat di rumah Pak Ustadz itu, tempatnya nggak tertutup sih, terbuka. Dia masuk ke dalam, di situ Pak Ustadz ada rekan-rekannya, santrinya yang bantuin. Duduk di situ, dia cerita, langsung bereaksi lagi, Bang. Nah, ini Ustadz ini teman Abang Abdul atau dari dia? Temen Ustadz ini teman kenalan dari si Yanti, Bang. Oh, jadi Abang diajak ke situ? Iya, betul. Oke. Mulai bereaksi kan. Terus di depan yang duduk sama saya di sini ada juga temennya Pak Ustadz juga. Dia bilang, itu mah dia selain lagi dimasukin penjaganya, dia lagi coba disantet sama diguna-guna sama orang. Terus saya kaget, tambah merinding saya. Iya. Kok bisa, Bang? Iya, soalnya ini penjaganya udah marah banget. Coba aja kalau Abang bisa lihat, karena saya nggak bisa lihat. Nah, dibantuin sama Pak Ustadz, bener di dalam situ dia berontak, Bang. Di situ dilihat dilewat mediator, jadi santetnya dipindahin ke mediatornya. Mediatornya berontak ditanya, atau guna-guna atau jin yang dikirim buat ngeguna-guna si cewek ini ditanya, kamu kiriman siapa? Nah, jinnya itu dihabisin lah sama Pak Ustadz sampai ampun. Nah, setelah ada lumayan lama, itu dari jam 2 sampai jam kurang lebih setengah 4, lama tuh prosesnya. Dia menjerit, nangis, ketawa, terus ngamuk-ngamuk di situ. Itu akhirnya dia sadar kan. Dia benar-benar sadar total. Dia udah ngajak saya pulang. Itu badan dia udah lemes banget. Dia bilang udah nggak kuat. Akhirnya dia pulang ngajak saya makan dulu kan. Makanlah kita nasi jagal ke Bayur. Oke. Nah, selama perjalanan dari setengah 4 itu ke nasi jagal Bayur, dia cerita kalau dia berantem sama pacarnya. Oke. Sama seperti cerita dia di awal di kontrakan pas saya datang tadi, tapi ini lebih detail. Kenapa dia disakitin ya? Sama pacarnya dia bilang. Dia punya pacar, oke. Terus si Yanti ini setelah disakitin sama pacarnya, dia kan nggak terima, Bang. Dia coba ngelawan. Abis itu dia coba cuekin pacarnya kan. Cuman ternyata dia bilang, kata Pak Ustadz, pacarnya mau coba naklukin dia, biar dia ini tergila-gila. Jadi setelah pacarnya nyakitin hatinya, dianya marah, dia udah nggak mau balik ke pacarnya mau naklukin dia. Cuman nggak bisa, katanya. Habis itu nyampe nasi jagal, dia makan, lu makan banyak banget, Bang. Kayak orang nggak makan seminggu, lahap banget. Iya. Saya tanya, teh makan pelan-pelan. Wah, ini lemas banget, kayak dengkul kosong terus badan lemas banget. Oh, capean, dia habis kesurupan ya. Emang tadi gimana perasaannya? Tahu? Saya antara sadar nggak sadar
Saya tiba-tiba lagi berdiri, sadar tiba-tiba saya lagi tiduran, sadar tiba-tiba saya nangis, kata dia. Udahlah, setelah makan nasi jagal dia cerita keluh kesahnya, terus perasaan dia. Saya anterin pulang dengan selamat, tidak ada apa-apa lagi. Hari berlari demi hari, itu kejadian di 2023. Alhamdulillah setelah itu kan di 2024 aman tuh. Dia nggak pernah curhat tentang hal-hal mistis lagi, tapi dia paling minta antar nge-grab aja ke Bogor. Tapi masih tetap komunikasi gitu? Masih tetap komunikasi. Iya. Tapi tidak pernah cerita tentang hal-hal mistis. Kalau kayak gitu bang, charteran kayak gitu berapaan sih bang? Misalkan kalau contoh aja. Charteran itu kita samain aja bang, kayak di aplikasi, misalnya dicek di aplikasi 2,5 ya 2,5. Oh gitu. Cuman kan tidak pakai aplikasi, jadi murni masuk ke kita semua. Nggak ada potongan aplikasi iya, ya. Betul. Karena kan lumayan gede potongan bang. Betul bang. Oke. Jadi kayak misalnya dia kan kalau memang orang baik kan dilebihin kan. Iya. Dilebihin 3 juta gitu ya. Iya. Amin. 2,5 juta dolar. Iya amin. Nah, oke, lanjut. Setelah seperti itu tuh bang, ada nih bang di 2024 tiba-tiba dia chat bahas hal mistis lagi bang. Dia cerita kalau dia ngelihat pocong lagi di depan kontrakannya. Wow. Dan pocong itu ninggalin tanah kuburan. Saya bilang nggak percaya dong. Nah saat itu dia kirim foto sekali lihat ke saya. Dan saya lihat, Apa? Ada ini bang, tanah kuburannya doang, pocongnya emang nggak ada. Tanah kuburan, tapi di bawah tanah kuburan itu beralaskan kain kafan. Saya merinding. Itu dia chatting jam 1:30 malam. Mana saya habis scroll TikTok, saya habis ngeliat yang horor-horor. Makin nggak bisa tidur saya. Nggak cukup chatting dia bang, dia telepon. Apa teh? Sebenarnya nih, saya ini akhir-akhir ini nih mimpi didatengin Nyai. Disuruh ziarah. Ziarah kemana teh? Saya kan orang Bogor, saya masih ada keturunan pantai selatan. Ya, ziarah ke pantai selatan teh. Oh, jauh teh. Iya. Mau nggak nganterin nanti suatu saat? Kaget saya. Nganterin ziarah. Iya. Kalau naik Grab mahal teh. Teteh naik mobil aja travel. Enggak. Kalau yang lain saya belum percaya. Kalau sama A kan udah lama kenal saya segala macem. Jadi sama A aja. Akhirnya ya udahlah. Sama saya ya udah. Kapan teh? Ntar saya kabarin ya. Dari situ. Nah habis itu udah nggak bahas bisnis lagi. Dapat 2 minggu dia chat lagi. Saya dapat kiriman tanah kuburan lagi. Serem amat ya. Akhirnya malam-malam tuh bisa ngekontrakan saya. Kontrakan lah. Saya OTW kan langsung tuh. OTW langsung, nggak pakai ya. gas. Iya cepet. Pelanggan prioritas. Berangkatlah saya bang, nggak pakai rem, ngebut saya. Cepet ya. Kenapa saya bisa secepat itu bang? Dia nih kalau udah nyuruh saya sekarang, saya tuh di spam terus bang, ditelepon terus. Iya. Gitu. Jadi dia orangnya nggak mau nunggu. Mungkin dia posisi udah ketakutan. Iya. Akhirnya dia minta saya anterin ke sebuah tempat di Pakuaji, di pedalaman. Kita anterin ke situ. Maksudnya tempatnya dari abang atau dari dia? Dari dia. Oh, emang tujuan dia mau ke sana Iya. minta. Jadi setiap saya tuh nganter dia sesuai request dia mau kemana. Jadi nggak pernah tempat yang kayak saya cerita-cerita tadi dari saya nggak ada, tapi dari dia. Nah, itu dia bawa sesuatu dibungkus kain, itu dia pegang nggak panas. Tapi pas di motor dia tempelin ke saya panas banget bang. Saya tanya ini apaan teh? Udah, nggak usah tahu. Ya ini apaan? Panas tahu teh kata saya. Emang itu panas banget bang. Kayak sesuatu habis direbus atau panas-panas dimasukin suatu tempat terus tempelin ke badan kita kan pasti panas banget kan. Atau kita misalnya beli bakso kan panas, tempelin badan juga walaupun dibungkus plastik tetap panas. Masih panas. Kayak gitu panasnya bang. Tapi ini makin lama makin panas. Terus saya kebakar nih teh baju saya mau kelamaan. Enggak panas. Apa sih yang kebakar? Antar saya. Jalannya dikasih tahu, kalak kelok lewat tengah-tengah sawah. Pas lewat ada sekelebat bayangan bang. Nggak tahu itu tinggi putih tapi lewat gitu doang. Nggak tahu saya salah lihat atau gimana kan. Saya tanya teh lihat nggak? Kata dia nggak lihat. Oke berarti mungkin saya mulai halusinasi lah ya. Lewat lagi tengah sawah masuk lagi makin dalam. Ada bau menyan bang.
benar-benar menyanyi nih yang nyengat banget. Akhirnya ada sebuah rumah di ujung sawah sendiri. Saya antar ke situ dia kan. Dia minta berhenti di situ. Terus saya tanya, ini tungguin apa enggak? Gak usah, pulang aja. Oh ya udah. Nah, pada malam hari itu setelah saya ngantar dia, saya penuh dengan tanda tanya. Oke. Tapi setelah saya ngantar dia, tempat tadi yang saya lewatin, itu kayak pas saya ngantar dia berangkat, tempat tadi tuh kerasa kayak gelap dan jauh. Serta ada bau-bau tadi dan sekelebat bayangan tadi. Tapi pas habis ngantar dia, saya pulang sendiri. Tempat itu ternyata deket, terus bau-baunya tuh hilang. Oke, abang pulang sendiri? Sendiri. Berarti dia abang tinggal? Iya. Oke, tapi ketemu sama tempat tujuannya? Ketemu. Orang ketemu siapa di sana? Dia ketemu rumah bang, rumah doang. Orangnya di dalam. Jadi abang, dia berhenti di sebuah gang itu ada rumah di ujung sendiri. Dia masuk ke situ. Udah habis itu saya tinggalin. Oh, abang langsung pulang? Iya. Oke. Karena dia pas saya muter balik saya lihat dia langsung masuk ke rumah itu. Iya. Seolah-olah dia udah terbiasa masuk. Gitu. Udah saya tinggalin kan. Hari berganti demi hari, waktu demi waktu. Di 2024 itu kejadian cuman itu aja. Baru masuk ke 2025 ini bang. Oke. Dia sering cerita kalau dia bahagia lah. Dia senang dengan kehidupannya yang sekarang. Dengan usahanya yang lancar dan lain sebagainya. Usaha apa dia? Dia berjualan bang, berdagang. Jualan apa? Kalau untuk jualannya itu mohon maaf bang, saya belum bisa nyebutin ya. Takut ada yang kenal sama beliau atau nanti bagaimana. Oke, spill dah, offline atau online? Offline dan online bang. Oh, dua-duanya? Iya. Iya, silahkan lanjut lagi. Nah, dia cerita. Ini saya di 2025 ini bang. Ini masih hangat-hangat banget bang. 2025 di bulan Agustus kemarin. Awal Agustus. Saya lagi ada sensus pemetaan. Saya ikut kerjaan pemetaan maghrib lah, menjelang maghrib jam 5, jam 5-an. Dia nelpon. Anterin aku sekarang ke Bogor, pulang. Bagi saya dari Grab dapat kerjaan dadakan ke Bogor. Masih sore, berkah dong bang, lumayan. Iya, benar. Alhamdulillah nih, kata saya. Oh boleh teh, saya antar ya sekarang. Ya jemput. Saya jemput, saya pakai baju Grab ke rumah dia. Saya bawa, pas udah jalan nih, setengah jalan. Di BSD nyampe. Dia bilang, kita gak ke Bogor. Kemana teh? Inget gak? Kalau waktu malam-malam saya minta anterin ziarah ke Sukabumi. Oh iya, yang pantai selatan itu? Iya. Yang dia bilang itu? Kaget saya. Serius teh? Serius Jadi ini ke situ? Iya. Serlokannya ada teh? Udah, cari terminal dulu. Terminal daerah sana. Ntar dijemput sama orang. Berangkatlah saya ke sana. Saya sama dia nih berangkatnya sore hari jam 5-an menjelang maghrib. Sempat di jalan beberapa kali saat maghrib lewat Bogor segala macem. Nah ketika kita sampai di sebuah daerah, saya kurang hafal daerah tapi udah di Sukabumi, itu Google Map ngasih unjuk 2 jalan. Jalan yang paling cepet lewat ke kanan tapi muter lewat gunung. Yang satu lagi ke kiri lurus cuman agak jauh 15-11 km gitu. Nah saya sebagai driver pasti nyari yang lebih cepat. Itu saya sampai di sebuah daerah, saya nggak hafal nama jalannya, itu di Sukabumi. Tapi belum nyampe tujuan, masih jauh ya, masih ada sekitar 30 km lagi. Itu jam 11 malam bang. Kenapa saya nyampe selama itu? Karena tadi di kota itu macet, terus mampir juga tadi, makan juga, sama sholat. Jadi kan agak lumayan bang ya. Terus ada dibongkar biasalah jalanan bang. Nah habis itu saya lewat situ lah bang, jalan yang lebih cepat itu. Saya nanjak pertama kali saya lewat situ. Saya nanjak, dapat rumah warga. Nah itu kan makin lama kan kayak udah berjalan setengah jalan di jalan itu. Itu rute jalanannya bang, itu tuh melingkar-lingkar bang kayak ular. Dan itu lewat kebun sawit bang. Kebun sawit, oke. Saya lewat malam itu kebun sawit. Ketika lewat kebun sawit itu bang, pertama kali itu kan gelap banget bang, nggak ada pencahayaan. Itu saya ngeliat monyet bang. Saya lewat ada monyet, gede, dia kayak beruk gitu pun tapi gede bang, gede banget. Dan itu monyetnya cuma satu, tapi setiap saya lewat ngelihat fokus ke depan terus nengok dari ekor mata ke kebun sawit,
ada itu bang. Nah makin saya dalam, makin lewat situ, suasananya makin merinding lagi bang. Sampai ada suara yang kita berdua sama-sama denger, ketawa bang. Saya merinding banget bang situ. Kayak berdiri semua bulu saya. Oke. Saya duduk kebudunya, saya duduk. Iya. Oke, lanjut silakan. Nah pas udah nyampe di sebuah tempat tuh, dia agak nikung ke dalam. Saya ngebut kan. Terus saya ada motor depan kan, saya ikutin, saya bareng, saya salip dia kan. Ngebut, itu tiba-tiba saya ngeliat monyet itu lagi ada di pohon sawit. Tapi yang lebih ini ada tambahannya bang. Maju lagi ke depan, sebelah kanan ada cewek bang. Cewek baju putih di pinggir pohon sawit, dia berdiri ya. Rambutnya ditutupin, mukanya setengah. Tapi sini matanya tuh merah bang. Setelah saya ngeliat cewek itu, saya bilang ke Mbak Yanti, Mbak lihat nggak? Iya, udah jalan aja, nggak usah berhenti. Dia ngeliat juga. Dia ngeliat juga. Iya. Sampai di satu ini jalan nih bang. Sebenarnya tuh cuman ya jauh memang 30 km kan bang, sampai keluarnya 30 km. Panjang banget bang. Nah, jangan-jangan jalur Cikidang kali ya? Ada kebun sawitnya. Itu bang. Yang arah Pabon Ratu bukan? Betul bang. Oh iya, lewat situ. Cikidang kali. Oke. Nah, lewat situ lagi bang. Pas mau tikungan, motor saya mati bang. Innalillahi. Nggak tahu kelistrikannya gimana. Mati bang, tiba-tiba di starter nggak mau hidup, di ini nggak mau hidup. Tapi motor itu habis diservis bang. Motor itu habis diservis, remnya pakem segala macem. Itu nggak ada masalah, akinya baru diganti. Itu saya starter nggak mau hidup, coba ngasih cahaya doang. Jadi nggak tahu kenapa kayak nggak mau jalan perapiannya gitu. Nah di situ bang ada suara, abang tahu egrek bang? Egrek itu apa ya? Oh, suara celurit, iya yang buat ini sawit. Oh iya, sawit yang panjang itu kan? Iya. Oke, krek gitu. Iya. Tahu. Ada suara egrek tapi diseret, krek ke tanah. Teh Yanti tiba-tiba dia naik ke atas motor. Dia kan itu posisi kita kan turun kan akhirnya kan, kayak ngecek kenapa motor saya nih kan. Nah terus Teh Yanti itu akhirnya tiba-tiba naik ke atas motor, udah kita dorong aja motornya. Kenapa? Udah jalan aja. Teh Yanti bilang, di belakang ada yang bawa egrek, bapak-bapak. Saya nengok ke belakang, bener di belakang ada yang bawa egrek. Tapi sininya buntung, tangannya buntung, bajunya berdarah-darah. Di situ tuh saya panik sama Mbak Yanti, panik banget, keringet dingin, saya udah kecucuran, udah kayak pengen gimana gitu. Saya dorong motor, saya paksain sama Mbak Yanti, udah kita dorong sambil baca doa. Pas didorong itu nyala kelistrikannya. Saya jalan, udah saya ngebut di situ, ngebut kenceng banget. Pas ngebut kenceng banget, dapat suara ketawa lagi. Iya, Mbak Yanti langsung dia ngeremes jaket saya. Dia bilang, saya nggak mau lihat, udah pulang, jangan lewat sini, lewat mana kayak, yang penting jauh, yang penting kita aman, lewat sini mah. Aduh, saya di situ udah mikir gimana caranya saya bisa keluar dari sini. Saya juga mau merem tapi saya bawa motor. Saya takut banget di situ kan. Habis itu, setelah itu kan saya jalan lagi, ikutin jalan, ngeliat Google Maps, ya kan. Saya lihat di situ masih dapat 15 kilo lagi, ketemu rumah warga. Kita agak nggak sebentar ada Alfa itu buka. Kita nyantai di Alfa dulu. Itu ada Alfa? Ada Alfa Indomaret. Oh. Kita nyantai dulu di situ bentar. Habis itu kita jalan lagi. Ada turunan. Di turunan itu rem saya los. Karena tadi saya ngebut terus, kampasnya piringannya panas, ngelos kan. Saya berhenti. Saya coba mau cari air, tapi saya ngeliat monyet yang saya lihat tadi masih ada. Tapi monyet itu diem aja, tapi sambil ngeliatin. Itu monyet itu. Waduh. Setelah itu saya takutkan, saya baca doa, kata, Teh, lihat ya, yang mana Dia bilang yang mana? Saya tanya, emang Teteh lihat apa? Coba lihat di ujung jalan.
Iya. Di ujungnya ada cewek. Cewek itu teh, iya dia ngeliatin mulu ke sini. Berdiri, pakai baju putih, rambutnya panjang. Tuh, sama panik juga kan kita, mana motor rem lo kan. Lagi gini-gini, saya gini-giniin rem terus biar bisa kemarin motor jalan lagi. Terus si Teh Yanti bilang, di situ ada warung, tuh ada kakek-kakek. Pakai baju hitam, serba hitam. Dia lagi ngopi, minta tolong dia aja, siapa di warungnya juga jual minuman. Tapi saya udah keburu ketakutan, takut banget saya. Kata saya, Teh, mana ada warung jam segini yang buka, dan dia doang yang buka. Iya. Kita panik. Akhirnya, saya baru ingat di dashboard saya tuh ada kopi. Kopi apa? Kopi americano. Oke. Terus saya tumpahin ke itu, terus udah kerasa adem. Kita jalan lagi turunan, lewatin. Terus kita lewatin tuh kan di ujung turunan itu tadi kan ada perempuan, dilihat. Perempuan itu gak ada. Udah jalan lagi terus aja. Iya. Sampai ke satu tempat tuh, satu jalanan. Dia itu pembatasnya aja kirinya itu dia tuh jalannya gini-gini. Oke, iya kayaknya Cikidang kayaknya. Turunannya itu juga terjal agak banget gak sih? Terjal banget. Iya kayaknya Cikidang kayaknya itu. Pembatasnya itu kan ada pembatas besinya, tapi udah ada yang rusak sebagian. Saya lanjut lagi, jalan masih sepi banget. Sampai di depan saya nemu orang, ada orang, bener-bener orang naik motor. Akhirnya saya ngikutin dia, dan dia sampai di ujung jalan. Mulai kelihatan ada kota. Akhirnya kita sampai kan ke terminal yang dituju itu kan. Dia telepon seseorang, Pak, saya udah nyampe. Setelah nunggu beberapa menit, kita sambil istirahat, nyampe kan. Akhirnya kita lanjut tuh, dibawa ke pinggir laut. Tiba-tiba kita dibawa ke tempat yang kata saya, ini lewat tempatnya gelap, nggak kelihatan sama sekali, menjorok ke bawah. Nah si Teh Yanti takut nih buat turun ke bawah, karena itu turunannya tajam banget. Nah setelah dia nunjukin jalannya ke bawah, si Teh Yanti turun dulu dari motor. Turun dari motor. Terus saya bilang, udah Teh naik aja nggak apa-apa, saya bisa kok. Nggak, dia takut. Akhirnya di jalan kaki. Saya turun ke bawah. Nah saya nyampe bawah, ngelihat ada kuburan sama ada goa. Ternyata itu goa pinggir laut. Dah akhirnya saya parkir motor, si Teh Yanti nggak berani turun. Tetaplah saya jemput ke atas kan. Turun lah kan bawah, ngobrol dulu. Ternyata itu Kuncen penjaga gua situ. Nah, terus Teh Yanti ngobrol sama Kuncen tersebut. Dia nanya gimana perjalanannya. Diceritain deh, lihat perempuan, lihat monyet, lihat kakek-kakek, lihat bapak-bapak. Katanya, lagi ngapain tengah malam lewat situ? Kenapa nggak lewat jalur yang sebenarnya? Wah, agak kaget. Terus kenapa nggak chat kalau nemu kayak gitu? Nah, si Teh Yanti sama saya juga ngomong gini, boro-boro mau chat Pak. Kita udah pada keringat dingin nih, mikirin gimana, yang penting keluar dari sini. Biar cepet ketemu tempat yang terang, bisa tenang juga. Soalnya perasaan nih, hati sama jantung udah deg-deg, udah was-was aja. Takut banget. Nah setelah itu, dia ngobrol. Teh Yanti cerita sama Kuncennya bilang, ya udah ntar pulang ya. Jangan lewat situ, muter aja. Kuncennya nggak banyak cerita tentang hal itu. Dia cuma nanya, kenapa nggak chat aja? Nah, si Teh Yanti bilang, nanti jam 1 kita ritual. Nah, jadi nyampe di tempat si pelabuhan ini, di tempat goanya itu jam 12:30. Nah, si Teh Yanti disuruh ikut ke dalam goa. Suruh ke dalam goa, dia mau ngapain saya nggak tahu karena urusan pribadinya Teh Yanti kan. Teh Yantinya nggak berani masuk ke dalam goa karena gelap banget. Akhirnya dia minta, Pak, kalau ditemenin teman saya ini boleh nggak? Saya juga di situ udah nolak, udah teteh aja berdua. Saya takut soalnya, takut banget itu gelap, terus panik kan saya kalau tempat-tempat gelap gitu bener-bener nggak ada cahaya. Yaudah, akhirnya setelah Teh Yanti negosiasi sama Kuncennya, udah nggak apa-apa, masuk juga. Tapi saya nolak, tapi saya dipaksa. Akhirnya mau nggak mau saya ikut masuk dong. Masuklah saya ke dalam ya kan. Masuk ke dalam, saya di situ ikutin ritualnya. Jadi di dalam situ dia melakukan ritual. Dia baca hadorot, kita bisa bilang.
ila hadrotin gitu, tapi dengan bahasanya dia. Pertama kita masuk, goanya itu ternyata di dalamnya luas, gede. Dan di dalam gua itu nanti si Teh Yanti disuruh mandi juga. Mandi pakai air tawar. Jadi di dalam situ ada air tawar. Padahal seberangnya laut. Keren, mata air. Di situ. Tapi gelap. Jadi dalam gua turun. Jadi di dalam gua itu tuh kita masuk aja nunduk. Kalau kita masuk nggak, jadi kalau nggak nunduk pasti kita kejedot karang di atasnya. Akhirnya situ duduk bertiga. Si bapaknya nyalain kuncen, si kuncen atau si bapaknya ini nyalain dupanya ditaro, ya kan, ditancepin. Dia mulai baca-baca mantra atau baca-baca hadorotnya. Kita diam aja, gelap. Kan di situ cuma ada 3 orang ya. Nah ketika itu nyalain kayak pengap. Nah cahaya di situ hanya terlihat cahaya dupa doang warna merah, ya kan? Kelihatan cahaya dupa warna merah. Nah, pas kelihatan cahaya dupa warna merah tuh, tiba-tiba makin lama, makin bapak ini baca itu, kok ruangan berasa makin ramai kayaknya. Dengkul saya ketemu dengkul Teh Yanti. Setahu saya bapaknya itu depan saya, tapi kok sebelahnya kayak ada orang lagi, belakang kayak ada orang lagi. Si Teh Yanti nyenggol saya, kerasa nggak? Kayak rame. Nah kan cahaya dupa, kan ini cuma gelap, berarti cuma kelihatan cahaya dupa dong ya. Tapi ada mata warna merah. Situ saya mulai merinding, mulai mencekam kayak. Tapi merinding, mencekam dan sesaknya itu nggak bikin takut. Tapi cuma bikin panik karena kerasa rame, terus kayak ada yang datang. Makin bapak itu baca, makin lama, ada saya nunduk aja. Mau coba nyalain HP, ngasih sedikit cahaya dari cahaya depan ke bapaknya, tapi wujud bayangan bapaknya makin atas makin gede. Nggak saya lanjutin, makin takut saya di situ, makin keringat dingin juga. Karena kan biasanya karena emang depannya saya bapaknya kan harusnya saya senterin ke atas, udah ketemu kepalanya dong. Ini makin atas makin manjang ke atas. Karena bapaknya depan saya udah mulai kok makin manjang. Akhirnya udah, saya nunduk lagi, mata itu tetap ada. Ada 15 menit mata itu ada, dan jelas, terang. Matanya itu bersinar. Sampai itu ritual selesai, dibacain semuanya, dinyalain, aura sesak tadi hilang dong. Aura sesaknya hilang, terus pas udah dinyalain kayak emang bener-bener pure kita bertiga doang. Mata tadi nggak ada. Nah ritual itu seiring berjalannya dupa itu sampai habis. Akhirnya Teh Yanti kan disuruh mandi kan. Ketika mandi, dia tuh mandi disuruh nyelupin palanya ke dalam. Jadi di dalam gua itu ada bagian, ada ruangan lagi itu buat dia mandi. Nah, dia baca-baca di situ. Nah ceritanya Teh Yanti pas mandi itu, pas dia nyelupin di dalam air itu, dia ngeliat mata lagi warna biru sama sosok yang cantik kata dia. Dia mandi, dia bilas di situ kan. Saya nggak ikut mandi bang, saya di luar, kuncinya juga di luar. Tapi bukan di luar itu, jadi kayak ada bilik, dan saya di luar bilik itu gelap banget. Tapi kayak ada suara orang bisik-bisik di dalam situ. Sama orang kayak suara sinden ngelantun, tapi bukan sinden. Suaranya bagus bang. Nah ini ceritanya Teh Yanti pas dia mandi. Itu pas dia udah nyelup palanya, ya kan? Dia ngeliat ada itu dalam, dia nggak ngerasain sesak bang. Sampai katanya berapa menit dia itu, sampai dia tarik lagi kepalanya keluar, dia ngerasa kayak lebih ringan. Mandi kan, sampai dia selesai pakai baju keluar. Itu pas dia keluar gua bang. Itu kan pas berangkat kan mukanya tadi kan agak kurang cerah gitu, kayak normal lah. Itu pas dia keluar gua itu bang, pertama kali habis mandi, itu dia lebih bercahaya, lebih indah gitu bang. Kayak orang habis facial ratusan juta gitu bang, tiba-tiba lebih glow up gitu. Saya kayak kaget bang. Tapi dia bawa aura ini bang, baunya itu bau dupa yang dibakar itu. Habis dari situ kan akhirnya kan itu selesai jam 1, selesai ritualnya jam 2. Akhirnya kita istirahat lagi sebentar,
ngobrol. Terus saya juga pasti kaget dia kok mukanya berubah jadi lebih ini. Akhirnya kan 2:30 tuh kita mutusin buat pulang aja, biar nyampe Tangerang kan agak pagian, pulang dengan rute yang berbeda. Akhirnya kita pulang kan 2:30 kita pulang ke Tangerang, rutenya nggak lewat rute yang tadi awal, kita lewat rute yang muter agak jauh itu. Kita lewat itu, dan mungkin karena malam juga ya, itu banyak bis yang lewat, banyak rumah warga yang lewat. Itu perjalanannya normal bang, nggak ada gangguan apa-apa. Tapi bau dupanya itu terus ngikutin bang. Sampai 3:30 nyampe di azan subuh lah, nyampe di daerah Bogor atau udah deket-deket BSD. Saya sholat, wudhu, dia nunggu kan, dia nggak sholat. Nah terus abis keluar sholat, saya kaget bang, cahaya di muka dia beda bang, normal lagi, nggak secantik yang sebelum saya sholat. Itu yang bikin saya kaget, kok beda. Terus dia nanya, kenapa A? Gak apa-apa teh, A ngeliatnya beda ya. Dia tiba-tiba tahu gitu. Kok teh Yanti tahu? Iya A, tadi si bapak bilang kalau orangnya ibadah, badannya kuat, bener, dilihatnya nggak akan mempan. Oh, teteh emang ngapain sih sebenarnya ngelakuin ini? Saya mau cari penghasilan aja, biar dagangan apa jualan saya lebih laris, biar orang lebih tertarik. Oh, ini segini sambil di jalan ya, sambil lanjut jalan kita ngobrol. Terus kayak gini mau berapa kali teh? Harus 3 kali A. Wah, 3 kali kita balik lagi. Iya A. Kapan balik laginya? Nanti dikabarin. Udahlah. Akhirnya kita sampai di rumah, sampai dengan selamat. Saya nyampe rumah, ibu saya bilang, stop sampai depan. Dikasih handuk, dikasih baju ganti, baju yang saya pakai suruh copot, langsung direndam, saya langsung disuruh mandi. Saya nggak ngerti tuh maksud ibu saya apa, cuman suruh stop aja. Karena kan pas pagi kan, ibu saya pas keluar sholat subuh ngeliat saya kaget, stop, udah jangan masuk dulu. Dan nih baju ganti, kasih sarung segala macam ganti di luar, langsung suruh masuk mandi, terus baju tadi direndam. Udah habis itu saya tidur. Nah itu perjalanan pertama kali saya ngantar dia. Saya lakuin perjalanan lagi, dapat kabar itu akhir Agustus. Kita ke situ lagi akhir Agustus. Dia ngabarin siang. Saya waktu pertama berangkat itu maghrib macet kan, saya udah perkirakan. Terus di dalam diri saya ada rasa penasaran. Apakah yang pertama saya lewat jalan itu bener saya ngelihat itu atau saya halusinasi sih? Ada rasa tantangan kan dalam diri saya. Saya berangkatlah ke situ. Saya bilang, jangan siang teh. Dia ngarahin udah siang nih jam 2. Saya jangan siang, nanti malam aja. Nggak bisa sekarang, malam aja teh. Saya ngotot malam, karena saya malas tuh. Akhirnya berangkatlah kita. Jadinya jam 10 malam. Dari Paku Haji ke sana. Berangkat dari Paku Haji ke sana, nyampe sana. Itu yang tempat kita berangkat lewat Bogor, normal. Tapi ketika kita mulai masuk Sukabumi, mulai ada bau menyan. Teh, nyium nggak? Saya colek. Iya, A. Jalan lagi, bau itu makin nyengat pas mau tikungan yang atasnya ke atas gunung itu, yang lewat jalan lebih cepat, lurusnya lewat ke jalur yang ini, yang ke saya jalan pulangnya. Jadi saya maksain nih. Itu posisi di situ tuh udah jam 12. Saya lewatin situ. Lebih malam kan. Perjalanan lebih cepat 2 jam. Saya lewat situ ke atas, jarak masih sama sekitar 30 kilo. Lewat situ, saya lihat malah lebih banyak orang nggak mutusin lanjut perjalanan. Padahal banyak saya lihat ada yang lagi nyantai di warung kopi segala macem. Perjalanan awal lewat sawit masih ada barengan. Saya balap. Sampai berhenti di suatu tempat karena motor saya udah ngerasa lost rem kan, itu kan jalurnya naik turun kan. Berhenti dulu bentar. Itu agak rame tapi masih di tengah-tengah hutan kerasanya. Jalan lagi kita. Jalan. Udah akhirnya saya tancap gas ngebut, terus saya nggak lihat kanan kiri lagi. Sampai akhirnya itu di jam 1:30 saya sampai di tempat ritual itu.
Akhirnya saya nyampe tuh di gua itu sama Teh Yanti kan, masuk lah dia kan. Yang kedua kali saya kesini, itu kan nyampe sekitaran 1:30, ya kan. Ini kita mulai itu istirahat dulu, rehat, cerita yang tadi, jelasin. Terus dia nasihat kuncian juga sama bang, pulangnya lebih baik muter aja kalau mau pulang sekarang. Kalau pagi terserah gitu. Iya. Akhirnya kan, ya udahlah muter lah. Nanti pulangnya. Nah, ini ritual yang kedua bang, itu cuman mandi doang. Nggak seperti pertama ziarah, ya sampai kelihatan mata. Kalau ini Teh Yantinya masih temenin mandi, tapi bukan saya nemenin dia ikut mandi ya. Beda. Kita temenin masuk, gelap, dan langsung suasananya ya gua sumpek. Itu ada orang lain di sana bang? Nggak ada. Oh, si Teh Yanti aja sama abang? Iya, sama Kuncen ya. Oh, Kuncen ya. Dan untuk informasi gua ini kadang dipakai juga buat riado atau katanya buat orang yang mau memperdalam ilmu atau mau minta ketenangan atau mau puasa gitu. Oh. Bisa lewat sini. Kata dia gitu? Iya. Oke. Kata Kuncennya. Sebenarnya Teh Yanti juga disuruh kalau mau benar-benar pemikat atau pengasihannya kuat, dia harus puasa di dalam situ. Ntar dijagain, cuman dia di dalam, ditaruh di dalam. Ntar makan dibeliin, tapi dia puasa. Iya. Situ selama 100 hari. Wow. Teh Yanti ini sama kayak saya bang, penakut. Tapi dia emang orangnya berani ke nyoba-nyoba hal seperti ini. Iya. Saya sebenarnya sudah habis berpikir nih kalau ketika yang kedua kali ini mikir, kayak kalau saya kesini lagi malam saya nggak mau dah. Tapi berhubung kita kerja butuh uang juga dan uangnya lumayan bang ya, nge-grab dari Jakarta ke Jawa Barat sini, ya lumayan lah. Itu yang menjadi pertimbangan berat kan. Iya. Terus billahi ta'ala semoga Allah menjaga kita kan. Nah setelah itu saya nemenin dia mandi kan. Nah pas mandi yang ini, itu Teh Yanti mandi, selesai mandi dia keluar cerita. Terus ceritanya itu bukan pas habis mandinya, tapi pas udah di jalan. Tapi itu kan pertama kali dia habis mandi kan dia glow up gitu kan. Yang pertama kali, yang kedua ini lebih bang. Lebih glow up? Lebih glow up, ketarik semua bang. Kayak wajah dia tuh malah lebih muda lagi bang. Saya kayak, hampir berbeda nih orang. Saya bilang, Teh, ternyata cantik kan? Wis ya bisa aja. Bilang gitu kan. Terus si Pak Kuncennya juga senyum-senyum aja. Gitu. Akhirnya setelah ngobrol, nyantai, istirahat, di jam 4 kita pulang. Jam 4 subuh ya? Jam subuh ya. Nah itu bau melati di belakangnya. Jadi si Teh Yanti ini kayak bau melati gitu, kuat loh. Saya tanya pakai parfum? Enggak. Pakai sampo? Enggak. Kok bau wangi banget sih melati? Wah mungkin ada yang ngikut kali. Tuh. Udahlah saya pulang, azan subuh saya berhenti, sholat, wudhu lagi, muka dia yang kelihatan lebih muda lagi, berubah lagi bang. Di situ saya mulai yakin, kayaknya emang benar-benar ini nggak bakal bisa kalau orang ibadah gitu. Terus dia ngomong, dia langsung nanya di motor, berubah ya? Iya Teh. Wah, kayaknya mah, tapi berhasil tapi kan tadi kelihatan lebih cantik. Iya kata pelanggan saya juga, kata si Teh Yanti bilang pelanggan-pelanggannya dia yang beli dagangannya dia bilang kalau dia lebih cantik kan sekarang. Gitu. Tapi kok kalau nggak mempan ya? Makanya mempan sesaat doang ya dia bilang gitu. Abis sholat berubah ya? Gitu. Ya nggak tahu Teh, wallahu alam. Abis sholat berubah? Berubah. Jadi saya habis wudhu sholat ngeliat ke dia berubah mukanya. Iya. Tapi dia sholat maaf? Enggak. Enggak. Oke. Ya Senin Kemis lah kadang sholat kadang enggak. Tapi lebih seringnya enggak. Jadi setiap kita mampir saya ajak, dia nggak mau. Dia cuma nunggu doang. Kadang juga sering nolak kalau bukan waktu sholat. Tuh. Nah udahlah kayak gitu kan. Pulang lah kita kan dengan selamat. Pas nyampe rumahnya dia buka kontrakan. Nah setiap pulang dari situ itu dibekelin air bang. Jadi di dalam gua itu ada air. Dari air yang dipakai mandi. Air itu air tawar bang. Dari gua itu setiap pulang dibekelin air. Airnya air tawar. Sedangkan itu perbatasan sama laut. Jadi
ada air yang berbeda di dalam situ. Nah itu dari mata air kan, air tawar di bawah itu dia pakai, saya dengar buat ngepel, bersihin rumahnya sama buat minum. Gitu. Udahlah, pulang nyampe rumahnya. Pas ketika saya udah nganterin dia ke depan rumah kontrakan kan, dia udah acak-acakan kan rambutnya, terus itu dia buka pintu kontrakannya, tuh kayak ada orang keluar terus dia bilang assalamualaikum. Itu beneran suara lewat. Saya yang capek sama dia yang capek denger, ngucap salam kagak. Terus bau dupa, dan di situ juga udah ada dupa yang nyala tiba-tiba. Tadi nyalain dupa, saya bawain air ke dalam kan, dia di depan gitu kan, masih ngambil barang-barang dia di motor. Dia juga kaget nih, ada dupa nyala. Dupanya sama persis sama yang di tempat sana. Pas di dalam gua itu dia mandi. Terus dia bilang yaudah keluar. Terus ya udah, habis itu saya udah dibayar, saya pulang. Setelah itu saya nganter dia, habis itu saya tidur tuh Bang kan. Seharian saya tidur Bang. Tidur di mana nih? Di rumah, di rumah saya, bukan di rumah dia. Okay, saya kan pulang ke rumah saya nih. Nah sebelum saya masuk ke rumah, seperti yang pertama Bang, emak saya tuh langsung ngadak ke saya depan pintu. Dia bilang kamu dari mana? Saya cerita kan, saya habis nganter ini ke Sukabumi, dikasih sarung sama handuk. Terus baju saya yang saya pakai itu disiram langsung depan rumah. Saya nggak copot baju dulu Bang. Saya langsung disiram tuh. Langsung disiram. Sama orang-orang ya? Iya. Cuman disuruh minggirin tas saya doang, sama HP, baju jadi langsung disiram. Ganti baju. Kamu tuh kalau pulang nggak usah bawa oleh-oleh. Ibu saya bilang kayak gitu. Berarti ngerti. Saya nggak paham tuh oleh-oleh apa tuh. Udah, habis itu saya tidur seharian. Saya berasa kayak orang habis digebugin Bang. Ya mungkin karena perjalanan jauh ya. Capek banget, saya sampai nggak nge-grab. Saya bangun kan. Udah habis itu Teh Hanti nggak pernah kontak saya lagi. Tiba-tiba kontak setelah seminggu, dia bilang dia chat saya cerita kalau apa yang kita lihat itu semuanya itu penghuni-penghuni di sana. Dan biasanya setiap orang nyium dupa di turunan itu harusnya kecelakaan minimal, ada yang luka. Tapi karena si Teh Hanti ini ada turunan dan tujuannya mau ke sana, itu dijagain. Sama keturunannya, sama karuhunnya dia bilang, sama leluhurnya, terus sama si bapak-bapak Kuncen itu. Terus saya tanya, Tete tahu dari mana? Kuncen cerita. Dia nggak mau cerita saat itu juga karena apa yang dilihat itu masih pada ngikutin Teh Hanti. Kebuangnya pas mandi. Itu makanya dilarang pas pulang lewat situ lagi. Karena kalau lewat situ lagi percuma. Pasti ngikut lagi. Serem ya? Gitu. Nah setelah kejadian itu, habis itu Teh Hanti cerita ke saya, terus saya tanya gimana kabarnya, dia baik-baik aja. Habis itu sampai sekarang dia belum ada kontak saya lagi buat nge-grab gitu. Dan nggak ada kejadian-kejadian mistis lagi. Alhamdulillah sih. Sekarang nih sampai detik ini? Iya. Tapi kapan masih terakhir kontak-kontakan sama dia? Terakhir kontak-kontakan itu ya di akhir September kemarin sih. September. Oh berarti masih kontak-kontakan lah ya? Iya. Tapi masih sering nganter ke Bogor atau kemana gitu? Belum ada lagi. Oh belum ada lagi? Terakhir itu yang kejadian malam hari itu. Yang saya habis ke Sukabumi. Dan itu benar-benar melelahkan, dan sampai sekarang saya masih kalau ingat kejadian yang pas saya berhenti tengah-tengah hutan itu nggak kebayang sih Bang. Itu dan saya takut banget. Kira-kira Mbak Yanti masih di situ, ngekos di situ, ngontrak di situ? Masih. Oh masih. Dia cukup lama ngontrak. Cukup lama ya. Oh, ngeri banget ya. Nah nih Bang Abdul, ini kan pengalaman Abang ketemu konsumen yang awalnya online jadi offline lah bisa dibilang. Sampai akhirnya Abang beberapa kali nganterin dia secara apa ya bisa dibilang ya, langganan lah. Betul. Oke. Karena Abang sadar nih selama kenal sama dia ini banyak mengalami kejadian horor, terutama dengan kehidupannya dia yang bisa dibilang apa ya, agak serem lah. Yang Abang bilang tadi kayak kesurupan, terus sampai pergi ke daerah Sukabumi, laut daerah sana lah gitu. Dan sampai Abang bertahan itu apa maksudnya? Sampai Abang terus. Faktor utama saya profesional kerja aja, terus nolongin dia kan, buat nganter dia. Karena kan ada sedikit kejadian, dia nih emang royal banget sama saya sebagai customer kan. Oh dia ini royal. Iya. Terus nganter dia karena dia nggak ada yang bisa nganterin. Dia nggak mau cari ojek lain selain saya. Terus yang paling pasti ya kebutuhan sih Bang. Karena saya
butuh uang juga, kita cari kerja emang karena kayak gitu. Iya. Ya udah saya berani, itu yang membuat saya berani bawa. Terus terakhir saya yakin sih sama Allah kalau saya bakal dilindungi. Amin. Walaupun penuh banyak hal-hal mistis seperti itu. Karena kan imbang ya Bang ya. Pasti nggak mungkin nggak, kalaupun nggak ketemu dia pasti kalau emang jalannya ketemu mistis. Iya. Kadang gimana ya, seru gitu. Kita lagi jalan kemana-mana ketemu hal mistis. Seru itu pas udah ceritain sekarang. Betul Bang. Tapi pas kejadian itu ngeri. Pas pada saat itu ngeri. Tapi ketika udah seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, ketika lagi nongkrong, cerita, oh tadi gue bisa ketemu anak kayak gini. Jadi kayak seru gitu digibahin. Padahal pas TKP tuh ngeri gitu. Nah, ini kan abang ketemu nih sosok kayak Mbak Yanti gitu kan. Dan pernah ada juga abang nemu customer yang offline gitu, jadi langganan seperti Mbak Yanti ini. Apa cuman Mbak Yanti aja? Kalau beberapa customer offline sih ada memang. Oke. Selain Mbak Yanti. Cuman kalau yang punya hal mistis cuma Mbak Yanti doang. Dan kira-kira nih Bang ya, kan setelah abang cerita nih Bang Abdul, itu Mbak Yanti ini melakukan apa ya, susuk kali ya bisa dibilang, atau apa, penglaris atau apa menurut abang? Ya menurut saya dia melakukan hal yang dia tuh meminta dibantu secara goib. Atau pemikat lah. Jadi dia membuat orang lain biar terpikat kepada dia gitu. Biar gimana pandangannya. Tapi kalau orang lain memandang dia itu jadi kayak jatuh cinta atau terikat terus-terusan gitu. Daya tariknya ya. Iya, memberi daya tarik yang besar. Tapi menurut abang aslinya emang cantik? Kalau menurut saya sebagai itu biasa saja sih. Biasa aja ya? Iya. Nah, untuk hal seperti ini sangat tidak disarankan ya untuk kita semua, karena kan menyalahi agama gitu. Betul. Menyimpang lah bisa dibilang. Saya bukan mendukung dia untuk, sebenarnya saya di sini tuh bukan mendukung dia melakukan hal seperti ini, cuman profesional kerja saja. Karena memang sering kali saya tanya dia mau ngapain, dia nggak pernah jawab. Karena kalau dia jawab dia mau ngapain, saya pasti menolak. Tapi karena ya walaupun saya kurang lebihnya tahu, karena ngapain sih orang malam-malam mau ke tempat kayak di ujung bumi gitu kan, gelap, sepi, lewat jalan begini, waktunya harus tengah malam, dengan perjalanannya menemukan hal-hal resiko, kesurupan dan sebagainya. Kalau bukan mau tanda kutip melakukan hal seperti itu ya Bang ya, ya pasti kan melakukan kayak gitu kan, sepolos-polosnya kita pasti kita memahami lah ya. Karena sebelum Mbak Yanti ini pun saya pernah mengalami kejadian mistis lainnya juga. Dan semenjak abang kenal sama Mbak Yanti, akhirnya Bang Abdul ngikut alurnya dia lah, antar ke sini. Sempat gak berdampak ke Bang Abdul sendiri? Misalkan Bang Abdul sering meriang atau apa ya, di rumah sering mimpi buruk lah bisa dibilang. Kalau untuk meriang sih nggak pernah ya, atau mimpi buruk. Paling afternya itu saya bener-bener kecapean yang bener-bener melelahkan gitu. Karena emang perjalanan jauh ya. Iya. Ditambah gangguan-gangguan gaib gitu ya. Kayaknya jalur Cikidang kayaknya yang abang ceritain tadi itu ada jalanan kecil, nggak kecil sih, 2 mobil lah ya. Iya betul. Terus ada kebun kelapa sawit. Betul. Terus jalanan begini-begini. Kayaknya kurang lebih itu. Emang sepi banget Bang jalur itu. Saya untuk nama jalannya agak lupa, tapi mungkin bisa jadi itu. Kalau itu memang jalan menuju arah sana. Iya. Karena emang gini Sob. Orang Jakarta, orang manapun itulah. Kalau contoh, nih saya orang Jakarta, enggak maksudnya daerah sini lah ya. Iya. Saya pergi ke Bandung. Ya ke Bandung deh. Pakai Google Map. Yang saya tahu tuh ya Cipularang, Padalarang, Bandung Kota. Yang saya lewatin tadi apa ya nama daerahnya ya? Nggak tahu gitu. Kan kita hanya tahu jalannya aja. Iya, jalan tempat-tempat utamanya gitu. Sukabumi gitu kan. Betul. Saya pun tahu Sukabumi cuman Lido, terus itu Cikidang yang saya apal gitu ya Bang ya. Terus apalagi tuh? Ya banyak dah. Beberapa, tapi yang sering lewat lupa namanya apa, cuma tahu jalan aja. Betul Bang. Tapi kira-kira nih kayaknya Cikidang nih feeling saya nih. Karena ke Pelabuhan Ratu ya arahnya ya. Betul, ke arah laut sana. Ke arah ujung sana. Arah ujung ya. Oke. Dan wah, horor lah pokoknya. Emang di masing-masing daerah punya tempat-tempat tersendiri yang agak sedikit mencekam ya Bang ya. Dan Mbak Yanti ini sekarang udah nikah Bang? Belum. Oh belum 2025 nikah. Nih sekarang? Iya. Belum nikah? Belum menikah. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman yang dengan sama Bang Abdul ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul, makasih banyak Bang Abdul ya. Mau nanya nih Bang yang terakhir. Ketika Mbak Yanti WhatsApp, Mas, ke kontrakan sekarang tengah malam, apa yang Abang pikirkan pada waktu itu? Saya kalau dia WhatsApp minta ke kontrakan tengah malam, berarti itu pasti berhubungan dengan hal mistis atau mengantar ke tempat-tempat tertentu yang dia mau tuju. Dia pasti berhubungan dengan pengantaran lah. Iya. Mungkin teman-teman berpikirnya, wow, nah, OTW dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.